selamat pagi berarti. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Kegiatannya apa saja ini tadi Bu Angga? Ini tadi ya? Jumat sehat, Jumat bersih dilanjutkan dengan praktek kegiatan yang tadi. Maaf saya tadi di sekolah pun ada acara dulu, ini mau ada kegiatan Maulid Nabi mempersiapkan. Sebenarnya masih besok sih, cuma mempersiapkan segala sesuatunya dengan pendapatan dulu sehingga saya agak siap. Ada kegiatan membatiknya itu mendatangkan narasumber gitu ya? Mendatangkan narasumber. Jadi untuk proyek membatik kopinya. Saya jadi penasaran pengen lihat tapi sudah terlewatkan. Baik, terima kasih Bu Angga. Ini saya mau melakukan pendampingan individu yang kelima. Temanya yaitu rancangan program yang berpihak pada murid. Sudah siap ya Bu? Nanti fokus pendampingan yang akan saya refleksikan dengan jenengan yaitu penerapan aksi nyata modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan seperti pemimpin. Kemudian diskusi rancangan program yang berdampak pada murid yang sudah jenengan pelajari di modul 3.2 dan 3.3. Kemudian diskusi pengembangan komunitas praktisi yang sudah dijalankan di sekolah serta implementasi dari rencana di Lokakarya 3. Waktu itu sudah sekitar modul 1 ya, masih sekitar modul 1 dan bagaimana perkembangannya sampai saat ini. Untuk sebelumnya saya akan menanyakan beberapa hal yang standar ya tentang proses pembelajaran yang jenengan lakukan selama 1 bulan ini apa saja. Alhamdulillah dalam 1 bulan terakhir ini kami sudah sampai modul 3.2 dan modul terakhir yaitu 3.3 yaitu tentang program yang berdampak pada murid sudah dilaksanakan ya. Kemudian apa rencana dan tindak lanjut yang akan jenengan buat dari setelah pendampingan individu 4 kemarin? Rencana tindak lanjut di pendampingan individu keempat kemarin kan saya di observasi itu ya tinggi. Dari situ saya menerapkan proses pembelajaran berintegrasi dan pembelajaran sosial media yang terintegrasi PSI dan KSI. Tentunya di kelas saya menerapkan yang paling utama yaitu tentang emosi anak-anak karena anak itu susah untuk banyak cowoknya murid jenengan. Ceweknya berapa? 7 loh, yang lain cowok semua, masya Allah. Perlu tenaga ekstra ini. Nah, yang cowok itu kebanyakan susah untuk mengontrol emosi. Mungkin di rumah juga ada permasalahan. Ya. Karena saya lihat di anak-anak itu kan, ya kan saya warga situ tuh, saya tahu keadaan. Profil muridnya sudah sangat hafal ini. Jadi saya perlu menerapkan itu dari pembelajaran sosial emosionalnya. Sangat pas sasaran ya tetangganya ternyata. Oke, berarti sudah bisa menerapkan gitu pembelajaran berdiferensiasinya. Nah, hal-hal apa saja yang sudah jenengan anggap sebagai capaian selama 1 bulan terakhir? 1 bulan terakhir kemarin yaitu tentang mendata tentang aset-aset yang ada di Kemarin saya sudah melakukan proses itu selama 1 bulan terakhir ini dengan memetakan beberapa aset maupun di sekolah, di luar sekolah atau contohnya tadi menemukan hal baru contoh apa yang contohnya hal barunya ketika saya mendapatkan aset bahwa di lingkungan institusi itu ada industri tentang makanan itu saya makanan sama sambal kecil saya mengajak anak-anak ke situ terjun langsung itu aset-aset yang seharusnya dari dulu saya aplikasikan ke anak-anak tapi karena mungkin belum kurang modulnya saya bisa menerapkan aset-aset yang aku diskusikan. Oke, baik. Selanjutnya saya akan menanyakan penerapan aksi nyata modul 3.1 Bu Angga. Kemarin bilang di modul 3.1 itu kan tidak diwajibkan untuk upload gitu. Tapi saya di sini ditugaskan untuk mendiskusikan pengalaman jenengan ketika
proses pengambilan keputusan. Nah, Gina sudah mempraktekkan proses pengambilan keputusan dengan menggunakan 4 paradigma, 3 prinsip, dan juga 9 pengujian langkah-langkah pengujian keputusan. Nah, menurut Bu Angga, berdasarkan dari hasil pemetaan yang telah Gina lakukan, bagaimana hal tersebut mempengaruhi proses pengambilan keputusan yang Gina lakukan? Tentunya hal-hal yang dapat dilakukan yaitu berusaha mengaplikasikan dengan pengambilan keputusan berdasarkan 4 paradigma itu ya, 3 prinsip dan 9 pengujian keputusan. Berarti sangat berpengaruh ya Bu. Iya, pemetaan menggunakan 4 paradigma, 3 prinsip dan langkah 9 langkah pengujian itu sangat berpengaruh terhadap hasil keputusan yang jenengan ambil. Nah, menurut Bu Angga, hal apa yang sekiranya masih perlu dikembangkan atau perlu dievaluasi dalam yang pengambilan masih perlu keputusan? dikembangkan atau dievaluasi yaitu ketika harus mengambil keputusan yang saya sudah sebelah ketika ada siswa saya contohnya itu melakukan kesalahan mencontoh, tapi saya pura-pura tidak tahu. Sebenarnya saya tahu, tapi nilainya bagus dan dia senang. Tapi kan sebenarnya itu kurang. curang. Tapi kalau saya protes kan anaknya juga. Berarti menurut jenengan yang perlu dikembangkan dalam mengambil keputusannya itu harus bisa apa ya, adil bisa adil dalam mengambil keputusan. Lawan rasa kasih sayang dan iya betul. Menurut jenengan gimana untuk apa ya, bisa berbuat adil? Tentunya kalau saya dengan materi dengan apa itu ulangan seperti itu ketika saya punya soal ternyata ada yang itu kan akhirnya saya seperti yang saya lakukan akhirnya saya ulang dan mencoba. Oh iya itu membuat dia adil. Begitu saya mencoba kan langsung dijawab. Iya. Itu trik saya tidak menjadikan anaknya tapi itu menjadi trik punya jalan lain, jalan gak kurang lakon misalnya gitu. Jadi melatih anak pun juga lebih siap dengan soal, dengan jawaban yang dia miliki, sehingga hasilnya bisa valid gini. Kalau mencoba itu nggak ringok dari tangganya. Nah, menurut Bu Angga, hal apa yang bisa mendukung keberhasilan dari keputusan yang jenengan ambil? Tentunya dengan kolaborasi ya, dengan sekolah dan sejawat dan melalui seperti itu adanya kolaborasi bisa membuat keberhasilan dari keputusan. Itu berlaku untuk semua permasalahan di sekolah atau permasalahan di kelas jenengan juga melibatkan kepala sekolah. Kadang kita kalau istirahat itu sama makan satu kadang gitu Serius kelas-kelasnya kayak gimana pembelajaran lagi kelas-kelasnya selalu mengevaluasi itu. Nah, terus gimana perkembangannya akhirnya saya curhatkan kalau gitu dia aja mbak sepertinya kan dengan kolaborasi mungkin dari teman-teman juga mungkin memberi solusi. Berarti itu tadi salah satu pengalamannya Bu Angga nih. Saya sebenarnya mau menanyakan adakah pengalaman yang alami terkait permasalahan baik itu dengan murid atau dengan rekan sejawat. Kalau tadi kan dengan murid ya, dengan bidar yang memiliki keterbatasan. Kalau dengan rekan sejawat barangkali ada pengalamannya yang harus diselesaikan betul-betul dilema etika atau dilema apa sejauh ini juga aman ya. ini kondisinya masih Alhamdulillah. Menurut Bu Angga, apakah proses pengambilan keputusan yang dilakukan sudah sesuai dengan prinsip dan langkah pengujian seperti yang dilakukan yang dipelajari di modul 3.1? ya sudah Misalkan seperti permasalahan dengan enggar. Sudah Bu, karena proses pengambilan keputusan harus sesuai dengan keputusan 3 prinsip
tadi empat paradigma dengan 9 langkah. Menurut jenengan itu efeknya juga apa terlalu lama? Sebenarnya kalau dilakukan secara ini terlalu lama. Iya. Kan cuma karena gini gitu. Jadi akuratnya hasilnya. Nah, menurut Bu Angga, apa yang masih perlu dikembangkan atau perlu dievaluasi dari proses pengambilan keputusan tersebut? Tentunya dengan melakukan refleksi. Bagaimana itu kita refleksi apakah sudah sesuai dengan jalannya atau belum, atau kan itu prosesnya lama gitu. Ketika di tengah-tengah saya sudah itu artinya bagaimana prosesnya kolaborasinya gitu, evaluasi yang kita ambil, terus gini loh mbak oh gitu. Jadi ya itu bagaimana sih Bu kan gitu loh. Seharusnya seperti itu kalau di mobil itu ada ini sendiri. Oh jadi sebenarnya kalau ada masalah itu seperti ini. Secara tidak langsung sih teman-teman akhirnya mengikuti program yang ada di Oke, baik Bu Angga, saya akan menanyakan tentang rancangan program yang berdampak pada murid seperti yang sudah jenengan pelajari di modul 3.2 nggih. Nah, apakah Bu Angga sudah membuat rancangan program yang berdampak pada murid di sekolahnya? Sudah Bu, kemarin sudah saya koordinasikan dengan Ibu Agama dan Pak itu selaku ketua programnya Literasi Keagamaan. Selama ini kita membuat program seperti ini, tapi gimana ya program kita selanjutnya? Semua masih seperti gimana? Berarti kalau boleh tahu programnya apa Bu tadi? Saya mempunyai program yaitu ketika lulus kelas 6 kalau bisa harus sudah lulus juz 30. Hafal Iya, atau bagaimana? ya setidaknya hafal atau sekolah. Nah kan selama ini programnya masih ya juz 30 tapi masih Celong-celong gitu. Iya. Pilihan pilihan yang apa ya, yang mudah-mudah hafal. Berarti dari juz 30 itu tadi harapannya Bu Angga mereka tuntas dari surat An-Naba itu sampai terakhir gitu. Tapi di dalam biar anak tuh ngontok karena Kalau saya boleh tahu penerapannya kapan begitu? penerapan untuk rancangan program sudah ya? sudah dilakukan. Kalau yang sudah berlaku itu masih sekedar ya itu tadi di kita literasi sebelumnya. Terus kemarin saya evaluasi anak-anak itu barbar gitu. Terus ternyata ini sih kan selalu Iya. Kalau anak program kita kan seperti setidaknya anak-anak itu dia tahu orang tuanya buat sudah hafal sebenarnya ayat-ayat itu nanti gimana kalau diberikan kayak apa ya, jurnal gitu loh boleh itu nanti satu minggu sekali atau satu bulan sekali target kita itu surat apa saja. Nanti setelah itu nanti ada ujiannya tentunya juga dari guru agama atau ustazah ngaji. Oh iya, ada kerjasama dengan Iya. ustazah ngaji. Kalau saya boleh tahu programnya itu berarti dimulai sejak kelas 1. Iya. Dan mereka punya target-target surat apa gitu. Untuk kelas 1 misalkan semester 1 itu targetnya semester 2 Berapa surat Bu yang sudah berjalan di kelas 1? di kelas 1 full itu sama kemarin kayak Berarti tambah mulainya dari surat-surat pendek yang awal ya. yang anak-anak sudah familiar dulu. Kalau kelas 6 yang sekarang sudah mencapai surat apa? Itu kemarin terakhir Al-Ghazali. Al-Ghazali itu di masih awal. enggak, masih anak itu kan mungkin masih proses Berarti masih banyak itu PR-nya untuk karena mencapai programnya juga. baru kemarin. Oh gitu, iya. Jadi anak-anak itu mungkin bisa anak-anak dievaluasi lagi ya target-target yang ingin dicapai. Nah, oke, dukungan apa saja yang Bu Angga perlukan untuk mengembangkan program yang sudah dibuat? Dukungannya tentunya kepala sekolah karena beliau yang Iya. terus teman-teman saya, rekan sejawat saya, anak-anak kita kasih gambaran sampai kalau nggak salah katakan kemarin ada sosial dari polsek karena kita nggak tahu polsek kemarin juga di ini sama polsek
siapa yang mau hafal juz sampai 30 nanti akan mendapat reward ya. nanti masuk polisi gratis Oh, kalau hafal gitu. satu Iya, iya, iya. dari juz. Terus anak berarti sekarang dia makanya sekarang ayo kita belajar sama-sama. Sebelum juga belajar sama juga belajar. Karena saya sendiri untuk 30 juz kan juz 30 kan juga belum ya. Juz 30. Iya. Ya, ya. Karena Tapi butuh mereka proses. gini, jangan dapat dukungan dari beberapa pihak ya terkait lembaga program. Yang pertama yaitu guru ngaji Bu, karena guru ngaji itu selain di sekolah juga guru ngaji dia di madrasah dirinya. Iya. Kalau kita sama menyinkronkan program itu kan itu sebenarnya yang menjadi dukungan utama. Ini itu yang paling mendukung ini. Kalau tantangannya Bu, tantangan yang jenengan alami dalam melaksanakan program itu bagaimana? Nah, tantangannya seperti tadi jadi saya katakan bahwa anak-anak itu kalau sudah hafal ber. Nah, bahkan di orang tuanya pun nggak ada apa ya? Kolaborasinya kurang. Iya, akhirnya itu tantangan saya, makanya saya buatkan buku jurnal. Ini yang koreksi orang tuanya tanda tangan. Terus ya, Yang dikoreksi bacaannya begitu. ya Bacaan sudah dengan apa? Berarti antara tantangan dengan jawaban dari tantangan dan jenengan utarakan melibatkan orang tua untuk mengontrol bacaan mereka selama di rumah. Kalau di sekolah yang mengontrol khusus guru ngajinya saja atau Guru ngaji kelas? dan guru PAI waktu jam belajar. Berarti selama ini ya Bu yo, ini sudah berjalan ya hafalannya? Sudah Bu, tapi untuk kelas 6 ini kan baru sebenarnya 1 tahun ya. 1 tahun ini sudah. Cuma Cuma kan di pagi hari saja. iya 15 menit. Cuma kemarin kita fullnya ke Asmaul. Tapi ternyata anak-anak kan sudah Iya, sudah apa semua ya? ya terus karena mulainya tuh tahun 2023 Juli 2023 itu saya ingat sekali saya masang apa itu di Poster-poster iya gitu. enggak Bu, di Asmaul Husnanya. kelas kelas jadi kita panggil Oh, guru kelasnya berarti masuk. tetap di dalam kelas ya iya pelajarannya. masalahnya dalam kelas itu awal aja itu saya masang sonsor itu dari kontak anak-anak kita kembalikan ke anak-anak nah sebegitu masuk kelasnya masuk kita melakukan interaksi bersama terus saya kaji saya evaluasi sama teman-teman saya kayaknya sih perlu surat surat ataukah sejenis Ada pembaruan gitu ya, ya. akhirnya supaya baru bosan. kita laksanakan kemarin sebelumnya makanya tadi saya rancangan setelah lulus kelas 6 Kalau tuntas untuk hafal juz 30 di kelas 6 jadi sangat bagus niatnya. nanti ya semoga berjalan Jadi, semoga apa yang menjadi inisiasi keluarga terkait programnya bisa terwujud, karakternya anak-anak menjadi baik, programnya bagus sekali, sangat berdampak bukan hanya untuk murid, untuk gurunya, untuk wali muridnya juga. ya, karena ya saya selaku sesi itu anak-anak itu eman-eman Iya betul, ya sangat bagus programnya, semoga diberikan kelancaran. Oke baiklah, saya akan menanyakan terkait perkembangan komunitas praktisi gitu, diskusi perkembangan komunitas praktisi yang sudah dijalankan di sekolah jenengan. Sudah merintis kan? Nah, bagaimana peran komunitas ini terhadap proses belajarnya Bu Angga dan mungkin dengan rekan-rekannya? sejauh ini komunitas saya bentuk di sekolah dulu karena mulai dari Lingkungan sekitar ya. kita sudah terbentuk di lingkungan sekolah kita kan bisa keluar Iya, kolaborasi dengan nah pemuda kalau ini. di sekolah saya sudah berbagi berbagai macam ilmu tentunya dan saya masih bersyukur karena saya di sini tuh masih diberi kesempatan untuk ada orang-orang senior. Jadi Oke, kita oke. nggak hanya kita yang memberi, nggak hanya saya yang belajar di CDP saya memberi sini gini, tapi beliau-beliau juga
saling ya, saling berbagi. Iya, karena untuk yang senior tuh masih jarang gitu karena banyak yang pensiun, tapi saya masih diberi kesempatan untuk dan itu dilaksanakan di komunitas praktisinya gitu. Kita saling Iya, berarti komunitas praktisinya ini merupakan wadah untuk berbagi dengan rekan-rekannya gitu. Kemudian apa perubahan yang jenengan rasakan dari komunitas praktisi ini yang menyenangkan? perubahan tentunya saya belajar dari beliau kesabaran beliau karena guru yang sering itu saya butuh karena kesabarannya tidak bisa mengalahkan kesabaran kita ini. Terus Jam terbangnya iya sangat makanya tinggi. sangat diberikan di kelas dia. Terus yang kedua itu mereka juga mau ibaratnya kebo Nyusu budet. ya beliau mengaku sendiri aku ini sepuh mbak aku gak bisa kok kebo nyusu budet. Iya, Mau dan belajar informasinya bersama. sendiri kan bagaimana akhirnya saya tak pada modul berapa satu tidak berapa kita kesepakatan kelas Ya. Bu awal aja kita buat kesepakatan kelas Oke. ini mbak caranya seperti ini di siswa tidak boleh tidak putus harusnya disebutkan gitu Iya. oh gitu Mereka welcome ya Bu ya. Terus rencananya Bu Angga nih, apa yang akan dilakukan untuk komunitas praktisinya apabila program guru penggeraknya ini sudah selesai? Karena komunitas praktisi kemarin diinisiasi itu kan karena memang tugas ya, salah satu tugas dari program guru penggerak untuk membentuk komunitas praktisinya sebagai wadah untuk saling berbagi. Nah kalau sudah selesai program guru penggeraknya rencananya apa yang akan dilakukan? rencana yang akan saya lakukan tetap berbagi ilmu pada teman-teman saya tidak hanya kepada senior tapi ada teman-teman saya yang juga berilmu itu ketika menerapkan pembelajaran ini kita tetap saya jangan diabaikan gitu. Oke, apa Bu Angga dukungan yang jenengan butuhkan melakukan terkait komunitas praktisinya supaya terdeteksi, supaya bisa bermanfaat untuk rekan-rekan pengguna, kira-kira jenengan melakukan apa? Nah, untuk mendukung kelangsungan komunitas saya, kami memerlukan dukungan dalam bentuk sumber daya contohnya narasumber. Tentunya kan saya nggak bisa sendiri, kita bisa memberi narasumbernya. Nah, terus Tadi jenengan ceritakan rekan-rekannya ada yang senior itu tadi Iya. nah seperti kalian bergantian gitu. Terus selain itu fasilitas tentunya ruangan khusus karena kadang kalau di kelas itu kan itu suasana yang Oke, iya. Berarti supaya tetap eksis, yang pasti semangatnya yang perlu tetap dibangun supaya tumbuh untuk belajar bersama. Baik Bu Angga, saya kira untuk komunitas praktisinya sudah berjalan dengan baik. Jenengan mungkin bisa lebih berkolaborasi dengan komunitas praktisi dari CKP yang lain, atau mungkin nanti bisa kolaborasi dengan komunitas belajar saya yang di sekolah. Nah, kita bisa saling kolaborasi untuk bergantian menjadi narasumbernya. Mungkin ya. Kemudian kali ini saya akan melaksanakan pendampingan dengan kemarin beberapa waktu lalu sudah mengirimkan video observasi rekan sejawatnya, observasi pembelajarannya. Saat ini saya akan memantau dengan melaksanakan observasi pasca observasinya di ruang kelas atau di mana Bu? Monggo. di ruang tamu mau ya. Alhamdulillah selesai jenengan melaksanakan pasca observasi pembelajarannya. Saya lihat jenengan sudah bagus dalam mengambil pertanyaan-pertanyaannya, membantu masukan-masukan untuk pembelajaran rekannya. Tadi kelas berapa Bu? Katanya Kelas 6. kelas 6 dia lebih tinggi jangkauannya kelasnya, tapi jenengan bisa memberikan masukan-masukannya sudah sangat bagus. Nah, pada akhirnya bagian akhir dari pendampingan hari ini saya mau menanyakan dua pertanyaan. Apa hal yang paling menarik yang sudah dipelajari oleh Bu Angga mulai dari modul 1.1 sampai 3.3 ini, materi-materi yang sudah dilaksanakan di lembaganya?
yang mau sebenarnya mau ngubah kata-kata gitu. Nah itu sulit loh memang. Iya, itu mengena kepada Kita saya. terbiasa jangan Iya, ketika ada anak sekarang terus gitu terus nggak boleh. Karena tadi kan kita bisa melakukan restitusi dengan mereka sendiri. Kan seperti itu juga masih mengena pada saya karena berarti karena mulut kita itu harimau ya. Mau kita Ketika kita menjudge anak itu anak akan sampai ingat terluka. Ingat kita berjarak baik kepada anak tapi anaknya sebenarnya apa yang membuat saya kalian seperti itu kan gitu, berarti anak-anak itu merasa dihargai lah gitu. Terus yang Bisa lebih dekat ya dengan kita. terus yang kedua yaitu tentang bagaimana nilai seperti yang saya ingat terus itu ketika ada seorang Pak Tani menanam iya. itu berarti sebenarnya sekolah itu gimana saja sama kita bagaimana memupuknya saja. Bagaimana perlakuan kita. Oke, kalau materi yang sampai sekarang menurut Bu Angga itu masih membingungkan atau ingin dipelajari lebih dalam, mungkin Itu materi pada waktu yang sekarang kita bahas ini satu itu pengambilan keputusan, yaitu Oke, sebagai pemimpin belajar penuh dilema ya Bu ya. dilema. Kenapa dengan materinya? Ya karena saya kemarin sempat sedikit Gimana? pada waktu rukol itu sempat dibuat ngeh sama Pak Bagus Iya. ketika itu bukan moral atau dilema etika Ya, itu. menentukan Saya yang belum paham itu seperti itu yang mana Perbedaannya. moral dan dilema etika itu yang mana. Karena saya dari Pak Bagus memberi keterangan oh ini terus dimaksud ya, akhirnya saya sempat browsing Bu itu yang membuat saya bingung gimana sih dilema etika apakah itu sampai sekarang masih membekas kebingungannya sedikit atau karena akhirnya mau belajar lebih dalam lagi sehingga sekarang sudah Iya. sangat memahami? bisa membedakan mana sih yang moral dan Ya. Kalau menurut saya pribadi sih secara hierarkis ya urutan dari modul 1.1 sampai 3.3 itu memang sudah sangat diikuti. Kita mulai dari filosofi belajar diwawancara, bagaimana kita memperlakukan murid, sampai pada akhirnya kita menjadi pemimpin belajar membuat keputusan. Itu adalah hal yang sangat besar dan sangat berdampak, dan wajar kalau dengan mengalami merasa galau untuk membuat keputusan karena itu dampaknya memang besar. Kalau sampai kita antara bisa memutuskan dengan baik atau tidak, sebenarnya memiliki kaitan yang sangat erat. Ya, semoga apa yang dengan alami dari waktu 1 sampai 3 itu mana yang paling disukai atau mana yang masih membingungkan, jangan bisa menggali lebih dalam lagi, dan tiba saatnya untuk mengeksplor modul-modul yang sudah bisa pelajari untuk mengimplementasikan di lembaganya atau di lingkungan. Baiklah Bu Angga, saya kira cukup sekian pendampingan kali ini. Ada kurang lebih mohon maaf besar-besarnya. Semoga ilmu yang sudah diperoleh Allah memberikan manfaat berkah tentunya untuk murid-murid dan murid. Nah, terima Bu Angga. Saya sama-sama. Saya mau undur diri. Sekian. Saya akhiri pertemuan kita. Pamit ya dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.